Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dan sekaligus dharma wacana dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andus Inengah Dwije MSI. Beliau adalah Direktur pada Direktorat Urusan Agama Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Piniajang ring hidup rande anang istri saneda suciang ditiang. Para pinandita anang istri taler sane suciang ditiang. Yang saya hormati Bapak Wisnu Bawutanaya yang juga Ketua PAD Pusat. Yang saya hormati penglingsir kita wenten Pak Jero Wajik, wenten Pak Gusti Madioke, Pak Made, yang saya hormati Ketua Suka Duka Hindu Dharma Jakarta Timur, Suka Duka Hindu Dharma Rawamangun, Ketua Panitia, tentu juga penglingsir-penglingsir kita yang pada hari ini juga bisa hadir. Terima kasih Pak Putu sudah mengingatkan saya untuk hadir pada hari ini bertepatan dengan Puja Wali Nemone Tiodalan Sangyang Haji Saraswati tanggal 3 Juli 2024. Atas nama Direktorat Bimas Hindu saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa karena pada hari ini seluruh penglingsir kita telah hadir di depan kita untuk sama-sama mohon doa agar apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Putu sudah sampaikan bahwa di Puro ini, di Puro Aditya Jawa Rawamangun ini sudah juga mengintegrasikan kegiatan tidak hanya fokus pada pembangunan pura, tidak fokus hanya pada Puja Wali, tetapi juga fokusnya pada pengembangan SDM dan juga infrastruktur terkait dengan keberadaan pura itu sendiri. Di dalam Geguritan Sucito Subudi memang disebutkan pura itu tidak harus megah. Pura itu tidak identik dengan hati kita. Karena apa? Yang paling penting sebenarnya bukan megahnya pura, bukan megahnya upacara, karena sesungguhnya yang paling penting adalah Meru itu di dalam Geguritan disebut Meru wenten ring anggosarir. Bagaimana Meru itu ada dalam diri kita. Lalu bunganya apa? Bunganya itu adalah panmeredaya. Kebesaran hati, ketulusan hati. Itu yang terpenting. Karena itu merupakan bunga yang terpenting dari setiap insan yang beragama. Lalu dupanya apa? Dupanya adalah apa yang disebut dengan galang apadang. Galang apadang itu artinya ketika kita memuja Tuhan, maka kita harus punya hati yang lapang. Tidak ada keinginan-keinginan selain kita memuja kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu gentenya apa? Gentenya adalah sepining hati.
sepening hati. Gento itu, suara genta itu adalah bagaimana kita bisa mengheningkan hati kita. Dan yang terpenting adalah apa bau dari semua itu. Bau dari semua itu adalah budi dan perilaku kita. Betapapun kita seringnya bersembahyang, tapi kalau budi kita tidak baik, perilaku kita tidak baik, maka meru itu tidak akan berstana dalam diri kita. Semua itu apa dasarnya? Dasar semua itu adalah ilmu pengetahuan. Apa dasar ilmu pengetahuan? Dasar ilmu pengetahuan itu adalah aksara. Pada hari ini kita memuja dan memuliakan aksara sebagai pembentuk dari alam semesta. Di dalam lontar Buana Mahbah disebutkan, ketika dunia ini belum terwujud, maka yang ada adalah hening jatining hening. Jadi rahasia alam ini, sebelum terbentuknya dunia ini, hanya ada jatining hening. Lalu jatining hening inilah bersemedi akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan Sangyang Guru Reka. Sangyang Guru Reka inilah kemudian bersemedi, barulah muncul apa yang disebut dengan tiga wisesa. Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Dan seterusnya. Di dalam lontar Saraswati disebutkan tiga hal yang terpenting dilakukan pada hari ini adalah kita memuju Sangyang Guru Reka, Sangyang Kawiswara, dan Sangyang Aji Saraswati. Sangyang Guru Reka itu adalah sumber pengetahuan. Karena beliaulah yang menciptakan pengetahuan di dunia ini. Kemudian Sangyang Aji Saraswati adalah ilmu pengetahuan itunya sendiri. Dan Kawiswara itulah kita. Di mana Kawiswara itu adalah semua yang bisa menciptakan apa yang kita inginkan di dunia ini, itulah Sang Kawiswara. Maka seorang Kawiswara wajib menyembah Sangyang Guru Reka dan Sangyang Aji Saraswati. Lalu pertanyaan kepada kita semua, hampir seluruh anak-anak kita bertanya, kenapa pada hari ini tidak dibolehkan untuk menulis dan belajar? Karena pada hari ini adalah pemujaan kepada candi pustaka yang disebut dengan aksara. Kita hidup karena aksara. Kita bisa bekerja karena aksara. Bayangkan pada zaman Medang Kemulan ketika aksara belum muncul di dunia ini. Maka inilah namanya zaman kegelapan. Ketika aksara ini sudah muncul, maka disinilah sumber ilmu pengetahuan. Kita bisa membaca kitab suci, kita bisa membaca apa saja karena ada aksara. Maka kita wajib memuliakan aksara itu, karena aksara itulah yang menyebabkan kita hidup. Kita lahir dari aksara. Dua aksara yang melahirkan kita sendiri adalah Ruwa Binido yang disebut Ang, Aha, Akasa Pertiwi. Ketika aksara Ang, Ah ini menunggal, maka inilah yang melahirkan makhluk hidup di dunia ini. Kemudian nanti setelah kita berkembang, kita juga di dalam diri kita menghidupkan aksara. Kemudian kita lanjutkan dengan pewintana. Pewintana itu adalah menghidupkan aksara dalam diri kita. Sehingga beliau-beliau yang telah hidup aksaranya dalam diri kita, itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena aksara itu adalah sebagai wujud dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa menyebut Om, karena aksara Om itu adalah lambang dari Acintya. Kita bisa menyebut Wisnu karena ada Ang Ong Ma. Ada Pancu Aksara, Daksa Aksara, sampai Sod Aksara, 16 aksara yang disebut dengan Sodaso Aksara. Nanti ketika kita mati juga karena diselesaikan dengan aksara. Kalau lahir kita Ang Ah, kalau mati kita Ah Ang.
Apa wujud dari aksara itu? Kajang. Oleh karena itu pada hari ini kita tidak diizinkan untuk menulis. Karena pada saat inilah tulisan-tulisan itu akan direstui. Dan kita diizinkan untuk belajar bahwa aksara itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Aji Saraswati bukan sekedar aksara. Tetapi semua pengetahuan itu berasal dari Saraswati. Lambang dari pengetahuan itu adalah Saraswati. Saraswati itu adalah mengalir. Bahwa pengetahuan itu akan mengalir. Oleh karena itu, saya apresiasi dari prakarsa dari Pak Putu selaku Ketua Sukaduka Jakarta Timur, agar puro ini juga disiapkan SDM-nya. Jangan sampai nanti puronya megah tetapi SDM-nya semakin sedikit. Maka suatu saat puro itu juga tidak akan ditinggalkan oleh generasi kita. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, jangan berpikir besok. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang dari Perkumpulan Majapahit, karena sekarang sedang bisa melakukan persembahyangan di Puro Aditya Jaya Ramamangun ini. Bahwa Hindu itu bukan Hindu Bali saja. Hindu itu ada di seluruh Indonesia. Jangan ada istilah Hindu Bali atau Hindu Jawa. Tapi Hindu di Jawa, Hindu di Bali, Hindu di Toraja, Hindu di Makassar, Hindu di Kaharingan, dan Hindu juga ada di Tanah Karo. Maka sederhana kita sembahyang itu adalah menyatukan hati dengan pikiran. Sehebat apapun pengetahuan kita, tapi kalau hati kita tidak berbau, maka sia-sia. Padahal pengetahuan itu adalah sumber dari kebijaksanaan. Semestinya semakin tinggi derajat pengetahuan kita, makin bijaksana kita berlaksana. Itu artinya suatu saat jika ada sisa dari upacara puja wali ini, saya berharap Pak Ketua tolong sekolahkan anak-anak kita, sekolahkan anak-anak pemangku kita sampai doktor. Jangan hanya memikirkan upacara yang besar saja. Kalau bisa doktorkan 100 orang dari puja wali ini, maka ini artinya Ido Betara sangat bergembira. Karena ada 100 doktor yang nyangro di masa depan. Saya juga sampaikan kepada seluruh pura-pura yang ada di Indonesia, supaya sisa dana ini tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi digunakan untuk pembangunan SDM. Ajari mereka agama, ajari mereka untuk seni budaya, ajari mereka pengembangan pemberdayaan UMKM, sehingga pura itu menjadi landasan penting dalam membentuk karakter generasi muda ke depan. Sia-sia Saraswati dirayakan setiap 6 bulan, tetapi hati kita tidak sempurna ketika kita melaksanakan dharma itu. Itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, terima kasih, dan mari kita memuja kebesaran Ide Sang Hyang Aji Saraswati sebagai linggihnya Ido Betara di dalam hati kita. Di mana? Di Padma Redaya kita. Keluar dari pura ini, ubah perilaku yang kemarin tidak baik menjadi baik. Yang sekarang baik, tingkatkan menjadi baik. Maka siapapun yang sembahyang di pura ini akan lahir orang-orang yang terbaik. Bukan orang-orang yang sembahyang, tetapi lahirnya orang-orang yang buruk di hati masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Demikian tadi sambutan dan dharma wacana dari Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andus Inengah Dwije MSI. Semoga senantiasa dapat memberikan pencerahan bagi kita semua.